Halo guys, welcome back to Chesrela Channel. Balik lagi sama aku Cherry, dan di channel Chesrela kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu cara untuk aku dapetin cuan. Untuk video kali ini kita akan fokus bahas tentang saham, yaitu tentang saham IPO. Tentunya sebelum aku share video ini ke kalian, aku juga udah beli saham yang IPO dan aku belinya melalui aplikasi yang namanya adalah aplikasi Stockbit. Ini ya guys. Sebelum kita lanjut guys, aku mau kasih tau dulu data dari Bursa Efek Indonesia. Selama tahun 2022 ini aja udah ada 50 emiten saham yang IPO, dan dari 50 emiten saham itu ada 27 saham yang menyentuh batas auto rejection atas atau ARA pada hari pertama IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan ini dia nih guys, 27 daftar saham tersebut. Dan setelah aku cek untuk kondisi sekarang ini dari saham-saham yang 27 saham tadi, yang harga sahamnya masih lebih tinggi daripada harga saat IPO-nya adalah saham ini listnya ya guys, dan yang ini ya guys listnya. Jadi aku taruh di sini dan sini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat yang lebih update-nya, kalian bisa langsung cek di Stockbit ya. Ini aku pakai aplikasi Stockbit. Nah, setelah kalian udah lihat beberapa data yang udah aku tunjukin tadi, makanya kalau aku bilang sih sayang banget kalau kalian tuh tidak menganalisis dan kalian melewatkan momen ketika suatu emiten itu IPO ke publik. Nah, gimana caranya untuk analisisnya? Nanti aku akan jelasin lebih lanjut di dalam video ini. Sekalian nanti aku kasih lihat juga tutorial cara pembeliannya ya. Jadi stay tune terus di video kali ini guys. Dari tadi kan kita udah ngomongin nih guys tentang IPO, tapi mungkin ada dari kalian yang belum tahu IPO tuh apa sih. Dari tadi ngomongin apa sih IPO ini? Jadi IPO ini kepanjangannya adalah Initial Public Offering. IPO adalah suatu proses pendaftaran saham yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, terus bedanya IPO sama penawaran saham lainnya apa dong? Jadi kalau IPO ini adalah pertama kalinya suatu perusahaan atau emiten menawarkan sahamnya ke publik dan menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. IPO ini juga menjadi penanda kalau suatu perusahaan itu menjadi perusahaan yang terbuka di mana laporan keuangannya bisa diakses oleh publik atau bisa disebut juga sebagai go public. Nah, sesuai data yang udah aku jelasin di awal, menurut data dari BI tadi ada 27 saham yang mencapai ARA pada hari pertama listing di Bursa Efek Indonesia, sedangkan ada juga 5 saham yang malah nyungsep sampai batas auto rejection bawah atau ARB pada hari pertama listing. Besarannya tuh bervariasi, ada yang 7-10% minusnya. Jadi kita tetap wajib ya buat do your own research setiap kali mau beli saham yang IPO. Buat kalian yang udah kepengen beli saham pas IPO, kalian bisa download aplikasi yang namanya adalah Stockbit. Aplikasinya ini guys. Buat kalian yang belum tahu, Stockbit ini adalah one-stop platform investasi saham. Jadi kita tuh bisa jual beli saham, terus kita bisa berdiskusi di dalam aplikasi Stockbit ini, terus kita bisa jual beli saham yang IPO juga melalui fitur eIPO Stockbit. Nah, buat kamu yang pengen pesen saham IPO tanpa ribet, jadi Stockbit ini udah merilis fitur yang namanya adalah eIPO dengan prosesnya tuh 100% online, terus kita bisa akses dengan mudah banget di aplikasi Stockbit. Kamu bisa pesen saham eIPO tanpa perlu registrasi ulang, terus nggak perlu pindah aplikasi lainnya lagi, dan semua tahapan eIPO bisa langsung kita monitor di aplikasi Stockbit ini. Sebelum buat video ini, pastinya aku udah coba dulu dong untuk beli saham yang IPO melalui fitur eIPO di Stockbit. Nah, aku waktu itu beli saham yang namanya adalah saham PDPP. Sekarang aku akan langsung tunjukin aja tutorial pembeliannya, sekalian nanti cara analisanya juga ya. Jadi kalian bisa ikutan juga beli saham IPO langsung di aplikasi Stockbit. Untuk yang pertama, kalian bisa download dulu aplikasi Stockbit. Untuk link downloadnya aku taruh di bawah ya guys, di description box. Jadi kalian tinggal klik aja dan tinggal ikutin alur pendaftarannya aja. Setelah itu kalian bisa langsung lihat list yang sedang IPO di bagian fitur eIPO. Cara ceknya seperti ini ya. Stockbit ini juga memudahkan kita buat analisis saham karena disediakan data dan info yang lengkap banget guys. Nah, kita langsung lihat sama-sama aja. Ini contohnya aku ambil dari saham PDPP ya. Yang pertama, kita bisa analisis dari prospektus dan detail IPO-nya. Kita bisa lihat pada fitur unggulan Stockbit yaitu unboxing IPO yang juga terdapat di bagian eIPO Stockbit. Di sini kita bisa memeriksa tentang kinerja perusahaan. Kedua, kita bisa analisis dari model bisnis dan resiko perusahaan.
Dalam ringkasan prospektus terdapat bisnis model perusahaan, yaitu kegiatan dan keunggulan dari perusahaan tersebut. Jadi di sini kita bisa melakukan perbandingan dengan perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. Seperti yang kita tahu, investasi saham itu nggak jauh ya dari yang namanya risiko. Pada prospektus terdapat bagian khusus yang membahas tentang risiko usaha. Dengan informasi ini, kita bisa tahu hal apa saja yang mempengaruhi kelangsungan dari usaha perusahaan. Yang ketiga, kita bisa menganalisis dari tujuan dan rencana penggunaan dana IPO. Jadi pembahasan poin ini juga terdapat dalam prospektus perusahaan pada rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Jadi dari gambaran penggunaan dana IPO ini, kita tuh bisa melihat bagaimana rencana perusahaan ke depannya. Untuk yang keempat, kita bisa menganalisis dari laporan keuangan perusahaan. Jadi kita tuh bisa periksa laporan laba ruginya, yaitu kita bisa lihat gimana keuntungannya, terus berapa besar omset penjualannya, dan juga beban operasional perusahaan. Kemudian juga ada laporan keuangan yang lain, seperti laporan posisi keuangan konsolidasian, raca, dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut, investor itu bisa tahu fundamental dari perusahaan yang IPO. Untuk lebih detailnya, kamu bisa memperhatikan nilai penjualan dari tahun ke tahun, laba kotor, laba operasional, laba bersihnya, margin laba, serta trennya. Nah, di sini contohnya setelah aku menganalisis, aku mau beli saham IPO PDPP. Nah, ini aku akan langsung tunjukin aja tutorial cara belinya di sebelah sini ya. Jadi untuk cara belinya ini, aku tinggal masukin aja, aku mau beli berapa lot, dan harga per lembar saham yang aku tawarkan berapa. Setelah udah diisi semua, nanti tinggal tunggu aja, nanti bakal ada notifikasi lagi terkait pesanan yang kamu masukkan tadi. Setelah berapa hari, aku udah cek di sini, ternyata price aku tuh belum match sama yang ditawarkan. Jadi aku tinggal submit ulang lagi aja. Setelah itu, pas aku cek, ternyata udah berhasil dan tinggal tunggu penjatahan efeknya aku dapat berapa. Ini aku rangkum ya beberapa keuntungan kalau kita pesan saham melalui fitur e-IPO dari aplikasi Stockbit. Yang pertama, tidak memerlukan registrasi ulang. Yang kedua, 100% online tanpa dokumen fisik. Yang ketiga, kita bisa dapat saham terlebih dahulu sebelum perusahaan menjual saham secara resmi ke publik. Yang keempat, pastinya lebih praktis karena kita tuh nggak perlu pindah-pindah ke aplikasi lain lagi ya untuk beli saham IPO. Jadi kita tinggal masuk ke fitur e-IPO aja yang ada di dalam aplikasi Stockbit ini. Yang kelima, untuk instruksinya tuh benar-benar jelas dan mudah dimengerti, bahkan untuk yang belum pernah jual beli saham atau yang belum pernah beli saham IPO sama sekali. Menurut aku nih guys, aplikasi Stockbit ini tuh benar-benar recommended dan memudahkan buat kamu yang kepengen beli saham IPO. Selain itu, biaya broker yang rendah membuat aplikasi Stockbit ini juga layak banget buat kamu cobain. Yuk guys, buruan download aplikasi Stockbit sekarang. Untuk linknya aku taruh di description box di bawah ya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Thank you for watching, I'll see you guys in the next video. Bye guys!